Silakan Mas Dado. Terima kasih Bu ya. Ada dua hal yang coba ingin saya tanyakan ke Buya. Yang pertama, ini kajian beberapa hari kemarin, tapi masih jadi pertanyaan besar di pikiran saya, yaitu terkait janganlah engkau singgah di tempat sampah, nanti anjing-anjing itu mengerubungimu Bu ya. La taqudu fil masbalati fatahurru alaikal kilab, atau adubab kata Bu ya. Jangan singgah di tempat sampah, nanti lalat itu mengerubungi. Yang jadi pertanyaan Bu ya, ketika kemudian kita ditakdirkan oleh Allah untuk pada posisi di tempat itu atau berdiam diri di tempat itu, mungkin ikhtiar ya untuk ada perbaikan-perbaikan di wilayah itu atau komunitas itu, bagaimana yang harus kita lakukan? Apakah kita berserah diri atau seperti apa Bu ya? Kemudian yang kedua, tadi ketika Buya menganalogikan bahwa orang yang berkhidmah atau pengabdian itu sesuai dengan tupoksinya, maka ketika seorang dengan keringatnya nanti di mata Tuhan tidak akan mendapatkan hal yang artinya kesetaraan nanti, walaupun dengan orang yang memberikan fasilitas pendanaan. Bisa enggak Bu ya, ketika misal kita ditakdirkan sebagai di satu titik menjadi orang yang berkeringat untuk menjemput pengabdian itu, kemudian naik rating lah gitu. Apakah perbaikan apa sehingga naik rating Bu ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua poin yang disampaikan Kang Tado hari ini tentang kemarin-kemarin ada sebuah katakanlah diksi kalimat, janganlah engkau singgah di tempat sampah, nanti lalat akan mengerubungimu. Nah, kalau seandainya kita sudah terlanjur berada di situ, maka untuk memperbaikinya seperti apa? Kemudian yang kedua, orang yang berkhidmat pada Allah, kemudian pada level orang yang katakanlah tadi dengan menyumbang keringatnya, bisakah kemudian itu akan berubah pada ranking atau rating yang lain, gitu. Pada level yang lain, gitu. Ini sebetulnya tinggal di tempat sampah itu namanya orang beriman. Saya dulu waktu saya kecil itu masih dalam keadaan kita sangat miskin sekali ya. Tahun 60-an tuh orang tuh anak-anak tuh makan tuh di kota tuh satu centong nggak boleh urung. Tetangga-tangga tuh. Iya, kita goreng telur aja tuh, waduh sombong banget tiap hari goreng telur. karena zaman susah ya. Gitu. Banyak orang yang tinggal di tempat pembuangan sampah di ujung gang itu biasanya ya, yang itu diangkut oleh Pemda. Mereka makan sisa-sisa makanan itu kok. Ya, bangkai ayam, bangkai apa namanya, sisa nasi yang sudah busuk gitu tuh. Mereka keluar. Dan yang aneh mereka nggak diare kok. Nggak sakit perut kok. Iya. Malah bisa hamil lagi. Iya. Nah, artinya bahwa mata seorang sufi melihat kemewahan dunia ini, harta benda dan kekayaan, itu tidak lebih seperti sampah-sampah dan bangkai-bangkai. Orang yang hatinya sudah jernih melihat harta ini seperti bangkai-bangkai. Sehingga mereka mengatakan, apabila engkau berebut bangkai, berebut dunia, ketika engkau berebut dunia, entahkah batas sawah tanggul, apakah tangga rumah, apakah wilayah perdagangan, atau berebut kios, atau berebut lapak dan sebagainya. Pokoknya berebut dunia itu disebutnya berebut bangkai. Apabila engkau berebut bangkai,
maka siap-siaplah engkau akan digigit anjing. Ya, siap akan dikerubuti oleh anjing-anjing itu. Kenapa? Yang berebut bangkai itu anjing kan? Jadi kalau kamu berebut bangkai, siap-siap digigit, karena yang berebut bangkai adalah, jadi kamu adalah itulah logikanya itu. Jadi tinggal di tempat sampah itu artinya hidupnya hanya selalu memikirkan dunia. Tidak ada ide-ide besar kemanusiaan, ingin menyumbangkan hartanya untuk kemanusiaan. Orang-orang jompo yang menderita, yang nggak makan, yang rumahnya rubuh, tiang dolkennya patah, anak yatim yang tidak bisa sekolah, cuek aja. Yang penting duit. Ada burung yang punya duit, burung apa itu? Duit. Oh iya, serba duit. Semuanya diikuti dengan duit. Artinya orang yang tinggal di tempat sampah ini artinya orang yang pola pikirnya materialistis. Semuanya serba dunia. Itu maksud dari tujuannya macam itu. Dan saya tidak yakin orang yang uangnya banyak itu lebih bahagia daripada orang yang uangnya pas-pasan. Ya, karena kebahagiaan adanya di dalam hati kita kok, bukan di materi-materi yang ada di sekitar kita. Percaya atau tidak? Itulah kenyataannya. Itu yang satu. Kemudian orang nyumbang mesin 500 juta, banyak kan? 500 juta. Kalau kita beli Mercy yang 280 ya tahun 2005 dapat 5 kamu no? Dapat 5 lah ya. Mercy BBBN 280 S 280 yang tahun 2002 lah ya, 2002 ya. Itu dapat 5 unit kok. Mewah sekali itu. Artinya kita juga terbelalak ya, kok nggak sayang ya, kok tega orang dulu. Kita langsung menyanjung. Tetapi ketika orang itu ada orang miskin yang ingin nyumbang juga, cuman duit nggak punya, akhirnya dia nyumbang tenaga dengan keringat. Betul nggak? Itu ngadu pasir. Ya hari Jumat jam 1 sampai jam 4, 2, 3, 4, 3 jam lah nyumbang pasir, ngaduk pasir gitu, bantu mereka tanpa dibayar. Iya. Mungkin ada lagi yang ibu-ibu yang pengen nyumbang nggak bisa, tapi bisa masak, bikin sayur asam buat ngasih makan tukang yang kerja. Ada lagi yang nggak bisa masak, tenaga nggak ada, tapi suaranya enak, ya bawa seser. Allahumma sholli, ditanya Allah, dapat duit juga. Itu masing-masing menyumbang. Jangan dikira Anda menduga bahwa betapa besarnya pahala orang yang nyumbang 500 juta. Allah akan melihat berapa tetes keringatmu yang mengucur mengaduk pasir untuk bangun masjid. Kalau satu tetes dihargai 1 miliar, berapa pahalamu? Tergantung Allah yang menilai. Nah, nanti ranking itu, level itu bukan pada jumlah materi yang disumbangkan, bukan dengan banyaknya keringat yang mengucur dari seseorang yang membantu pembangunan masjid, tapi dari ketulusan hati. Betul-betul lillahi ta'ala, sehingga sampai kapanpun dia tidak akan pernah mengucap bahwa aku pernah membantu masjid ini. Ketika orang berbuat baik, membantu apapun, lalu dia mengatakan aku telah berbuat baik, hilang kebaikannya semua itu. Tidak ada artinya kalau engkau mengklaim telah berbuat baik pada seorang.
Ketika engkau menceritakan kebaikanmu kepada seseorang dan orang yang kau baik itu mendengar, ya, saya juga bantu Buya Sakur ini. Sejak itu orang yang dulu membantu saya, karena dia mengatakan membantu saya, sakit hati saya. Paham nggak? Nah, itu persoalannya. Jadi yang indah kan ada kalimat yang indah tuh. Bapak nyumbang 500 juta buat Buya Sakur umpamanya. Enggak, saya hanya menyampaikan titipan Allah aja kok. Enak enggak? Enak enggak? Coba belajar ngomong lah. Ngomongnya kasar melulu, daripada bid'ah, kafir, musyrik, ngapain? Bertengkar. Coba yang indah, yang buatkan telinga orang menjadi nyaman mendengarkannya. Saya mah hanya menyampaikan titipan Allah aja. Ada orang yang berbuat baik, ya ingin belajar baik lah, belajar benar. Ketika menyumbang masjid itu ditulis di transfer, karena ada pesan kata transfer. Ya di atas 100 juta lah nyumbangnya itu dari hamba Allah. Dia nggak menyebutkan namanya, dari hamba Allah. Saya bilang nanggung tak? Kok nanggung banget sih? Bilang aja dari Allah sekalian. Ya kalau dari Allah kan bukan dari Allah. Iya, ya kurang sedikit lagi. Tapi itu juga sudah dapat poin baik. Yaitu apa? Dia menyembunyikan nama dirinya. Tidak ingin mendapat sanjungan dari siapapun. Itu juga satu poin yang besar. Tapi belum benar ya. belum baru bagus, belum benar. Saya kira kembali kepada level ataupun kualitas hati kita ketika beramal. Itulah level atau ranking atau makom kita di mana itu akhirnya para aulia besar juga. Kalau Anda nanti lihat itu dalam praktek ibadah sehari-hari tidak lebih hebat dari Anda kok. Iya. Assalamualaikum bang. Iya. Ya, setelah wabarakatuh, assalamualaikum, udah nggak ada gedek, nggak ada langsung. Iya. Ya mungkin dia mobilnya bagus, mungkin duitnya banyak, ya, sama seperti kita. Tapi kenapa mereka Allah sekalipun harta berlimpah ruah tidak ada sepeser pun yang masuk ke dalam hatinya. Semuanya adalah fasilitas umum yang untuk dibagikan kepada siapapun. Adapun dia menikmati makan sate ya pantas namanya. Iya, ya. Rezeki saya seperti paralon, ya, nggak pernah menyimpan air, tapi rezeki saya seperti paralon, setiap hari selalu basah dialiri oleh air. Terima kasih. Luar biasa. Ya, demikian Kang Tado, dua pertanyaan yang sudah kemudian juga direspon oleh Buya yang baik sekali hari ini saya kira. Ya Rasulullah